Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Sasbieltani Rerum dengan NIM A241242028. Kali ini saya akan membahas salah satu kasus besar di Indonesia, yaitu kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Saya mengambil kasus ini karena terjadi di masa pandemi, saat rakyat sedang sulit namun masih ada pejabat yang tega menyalahgunakan wewenangnya. Ketika pandemi COVID-19 melanda Indonesia pada tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan paket bantuan sosial atau bansos untuk membantu masyarakat yang terdampak. Namun, bantuan yang seharusnya meringankan beban rakyat justru dimanfaatkan oleh Juliari untuk memperkaya diri sendiri. Juliari bersama pejabat di kementeriannya meminta fee atau potongan sebesar Rp10.000 dari setiap paket bansos yang disalurkan. Dengan jutaan paket yang dibagikan, jumlah uang haram yang diterima mencapai lebih dari 30 miliar rupiah. Uang itu kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dan politik. Sebab utama kasus ini adalah penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan mental pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kepentingan rakyat. Akibatnya, kualitas bansos berkurang dan masyarakat tidak menerima bantuan sesuai haknya. Dampaknya sangat luas, bukan hanya menambah penderitaan rakyat di masa pandemi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Akibat dari korupsi ini, kualitas bansos berkurang dan masyarakat tidak menerima bantuan sesuai haknya. Dampaknya sangat luas, bukan hanya menambah penderitaan rakyat di masa pandemi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada tahun 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 12 tahun penjara kepada Juliari Batubara, ditambah denda setengah miliar rupiah dan uang pengganti lebih dari 14 miliar rupiah. Meskipun hukuman ini cukup berat, banyak pihak menilai seharusnya lebih keras karena kejahatan dilakukan di tengah situasi darurat. Menurut saya, solusi yang bisa dilakukan adalah memperketat transparansi bansos dengan sistem digital yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan lembaga independen, lalu memberi hukuman lebih berat bagi koruptor yang memanfaatkan situasi bencana. Dengan begitu, kasus serupa tidak akan terulang kembali. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran berharga agar semua pejabat negara menjaga integritas dan benar-benar menyalurkan bantuan sesuai dengan hak masyarakat. Sama sekali tidak ada hubungan. Artinya yang dulu miskin bisa juga korupsi, yang dulu kaya bisa juga korupsi. Padahal kalau kita pikir logikanya kalau dia kaya udah dong gitu kan. Ternyata nggak ada hubungannya karena kita lihat juga sistem yang membelit itu membuat orang jadi nggak peduli kaya atau miskin selama 5 tahun katakanlah kalau kepala daerah gitu atau selama menjabat gitu dia terpaksa jatuh ke sistem yang membuat dia ya bukan buat dirinya sendiri.